Kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara men-setting atau mengatur kartu vaksin yang nanti akan dicetak menjadi seukuran KTP. Ini ada beberapa kartu vaksin yang sudah pernah saya cetak dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Belum ada konsumen yang komplain sampai hari ini, dan warnanya juga cukup cerah sesuai dengan harapan. Di sini saya akan mencoba men-setting kartu vaksin itu menggunakan Microsoft Word. Mungkin ada beberapa tutorial yang lain yang menggunakan Photoshop. Ini saya mencoba menggunakan aplikasi yang umum dipakai oleh banyak orang dan hampir semua orang itu bisa menggunakan Microsoft Word. Word yang saya pakai ini menggunakan Word versi 2010. Ini kartu vaksin yang sudah saya download. Ini punya anak saya. Defaultnya yang saya download itu di sini tertera bahwa ukurannya adalah tinggi 31,61 cm dan lebarnya 46,42 cm. Ini mau dicetak menjadi ukuran sesuai dengan KTP. Tapi sebelum dicetak seukuran KTP, saya mencoba untuk menjadikan warna ini lebih cerah, karena biasanya yang kita download dari aplikasi Peduli Lindungi ketika di copy pastekan ke Word ini warnanya masih agak pudar, belum cerah, sehingga saya mencoba untuk saya cerahkan dulu sebelum saya setting ke ukuran KTP. Pertama yang saya lakukan adalah di sini ada beberapa menu yang ada di dalam Microsoft Word. Yang ini ketika kita blok di kartu vaksin ini, maka akan muncul tulisan format di sini, picture tools. Di sini nanti akan saya setting. Yang pertama, mungkin untuk Word yang lain hampir sama untuk menunya. Di sini pertama yang saya setting adalah di colornya. Color ini saya pilih yang saturation 400%. Ini warnanya akan lebih cerah dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Dan warna default untuk kartu vaksin, kebetulan ini kartu vaksin yang tahap kedua atau dosis yang kedua, itu warnanya arahnya arah warna pink atau warna keunguan. Ini saya coba pakai yang saturation 400% dari beberapa kartu vaksin yang pernah saya cetak. Ini saya klik, maka warnanya akan lebih cerah dari warna yang pertama tadi. Kemudian di samping colornya, correction juga saya setting lagi. Di sini saya menggunakan correction yang sharpernya itu 25%. Ada juga yang menggunakan sharper 50%, itu hasilnya akan lebih cerah. Tetapi warna tulisan di sini ketika sharpernya 50% atau ketajamannya 50%, maka tulisannya itu akan cenderung berwarna hitam. Kalau yang pakai 25%, maka tulisan surat keterangan vaksin itu warnanya masih warna asli, yaitu warna biru. Saya pakai yang 25%. Nah, ini setelah saya setting, warnanya akan lebih cerah dibandingkan dengan warna yang pertama tadi. Ini untuk kartu vaksin dosis yang pertama. Kemudian untuk kartu vaksin yang dosis kedua juga sama settingannya. Ini lebih cenderung berwarna biru keabu-abuan. Saya setting di colornya ini sama, pakai yang saturation 400%. Kemudian di correctionnya juga pakai yang 25% untuk ketajamannya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau tadi pakai yang 50% ini, kalau saya coba pakai yang 50%, maka tulisan di sini akan berwarna hitam. Kalau defaultnya harusnya berwarna biru, maka saya lebih condong memakai yang correction yang 25%. Di sini warnanya akan jadi biru dan warna latar belakangnya juga tidak terlalu cerah banget, tidak terlalu tajam banget, karena ini hanya warna backgroundnya saja. Kemudian setelah disetting untuk warnanya, saya mencoba untuk men-setting lagi ukurannya. Di sini tertulis ukuran ketika baru di-download itu 31,61. Ada juga yang lebarnya 46,42. Mungkin ada juga aplikasi lain yang ketika di-download itu tidak menghasilkan ukuran segini. Saya mencoba ganti ukurannya, tetapi tidak langsung diganti di sini. Kita pakai yang size di sini. Sebelah pojok ini ada tanda panah kecil. Saya klik,
advanced layout size. Di sini saya ganti. Jangan lupa ketika mau diganti tinggi dan lebarnya, maka aspek rasionya ini harus kita buka, jangan dikunci. Karena kalau dikunci, maka ketika kita menuliskan tinggi sekian, maka secara otomatis lebarnya juga akan menyesuaikan dengan tingginya. Maka kita buka log aspek rasionya. Nah, saya ganti sesuai dengan ukuran KTP. Kalau di KTP itu tingginya 5,4 cm. Karena ini nanti akan dibikin ID card pakai mesin pemotong ID card, maka saya lebihkan sebesar 0,1 cm atau nanti menjadi 5,5 cm. Aslinya kalau ukuran sebenarnya adalah untuk tingginya 5,4 cm. Saya tambahin 0,1 cm supaya ketika dipotong itu tidak pas banget. Khawatirnya pas dipotong ukurannya atau melihatnya tidak pas sehingga ada bagian yang di luar itu yang ikut kepotong. Kemudian untuk lebarnya, untuk aslinya lebar itu 8,6, kemudian saya tambahin 0,1 cm menjadi 8,7 cm. Ini ukuran yang biasa saya pakai ketika mau dibikin ukuran KTP. Kemudian di OK. Nah, maka ukurannya akan menjadi seperti ini, kecil. Kemudian yang satunya lagi juga sama. Ini jangan lupa pakai yang size ini. Log aspek rasionya kita buka, kemudian menjadi ukuran 5,5 cm dan lebar 8,7 cm. Nah, ini akan jadi seperti ini, akan berdampingan. Ini tidak bisa dipindah-pindah. Nah, supaya bisa dipindah-pindah, kita harus ganti settingannya. Klik kanan di bagian ini, akan muncul wrap text. Saya biasa pakai yang in front of text. Nah, ini akan seperti ini. Nah, satunya lagi juga sama, yang dosis 1 ini saya bikin wrap text-nya itu in front of text sehingga ini bisa digeser-geser. Nah, seperti ini. Nah, ini saya geser seperti ini, dibikin kanan kiri karena nantinya ketika dicetak menjadi ukuran KTP ini nanti akan bolak-balik atau sisi depan dan sisi belakang. Ini biasanya saya settingan seperti ini, lebih tinggi daripada garis yang teks boundary sini, karena nanti ketika dicetak menggunakan PVC ID card itu, ini kalau saya bikin semuanya bisa menjadi 5 kartu yang berbeda namanya. Ini nanti akan bolak-balik. Biasanya konsumen meminta kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 itu digabungkan menjadi satu sehingga cukup ringkas ketika mau dibawa kemana-mana sebagai syarat ke objek-objek vital yang membutuhkan kartu vaksin. Mungkin demikian untuk settingan bagaimana cara mengatur kartu vaksin ketika mau dicetak sesuai dengan ukuran KTP yang sudah pernah saya bikin. Beberapa konsumen sudah mempercayakan ke saya untuk membuat kartu vaksin seukuran KTP. Ini yang versi menggunakan Microsoft Word. Ya, kebetulan yang saya pakai Microsoft Word 2010. Mungkin ada cara yang lain, bisa dilihat di tutorial di tempat-tempat yang lainnya. Ini yang saya pakai menggunakan Microsoft Word. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial pada kali ini untuk settingan. Kemudian untuk settingan bagaimana cara mencetaknya, bagaimana cara membuatnya, nanti akan disampaikan di video saya yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.